Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang materi yang pada minggu yang lalu pernah kita bahas, yaitu perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa, yang mana terakhir kemarin kita bahas mengenai pergulakan berkaitan dengan ideologi, diantaranya munculnya gerakan DITI yang pertama di Jawa Barat, yang kemudian tadinya meluas sampai beberapa daerah di antara Jawa Tengah, kemudian Aceh, Makassar, dan Kalimantan Selatan. Pergulakan berkaitan dengan ideologi yang ketiga, yaitu pemberontakan PKI 30 September 1965 atau biasa dikenal dengan G13 PKI. Ini materi yang menarik kalau kita cermati. Pemberontakan diadakan dengan G13 PKI itu pertama kita biar melatar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama, gerakan 30 September PKI itu merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Dalam hal ini, dalam waktu yang cukup lama persiapannya semenjak kemerdekaan, pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1960-an, PKI telah berusaha untuk mengambil simpati bangsa Indonesia. Upaya itu berhasil, diantaranya dibuktikan dengan dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang pemilu 1955. Ini suatu keberhasilan yang ditunjukkan PKI pada waktu itu. Jadi PKI berhasil mendapatkan suara mayoritas setelah PNI, Masumi, NU, PKI. Itu merupakan keberhasilan PKI dalam mendapat simpati dari rakyat Indonesia sebagai modal awal untuk melakukan gerakannya. Kemudian juga adanya konsep Nasakom memberikan kekuatan kepada PKI untuk mempengaruhi pemerintah. Dan Nasakom ini merupakan konsep dari Presiden Soekarno waktu itu, yaitu nasionalis, agama, komunis. Dalam konsep ini PKI merasa mendapat angin untuk bisa masuk pemerintahan, dan ternyata dengan adanya konsep Nasakom ini PKI bisa masuk dalam jajaran pemerintahan pada masa itu. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1964 dibentuk Kabinet Dikora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya. Ini tindak lanjut dari Nasakom tadi, di mana sekali lagi PKI telah berhasil mempengaruhi pemerintahan. Kemudian latar belakang berikutnya, PKI itu menganggap TNI Angkatan Darat sebagai musuh utama. Karena itulah, guna menghadapi TNI Angkatan Darat, selain isu Dewan Jenderal, PKI mengeluarkan isu dokumen Gladskreutz. Dewan Jenderal itu apa? Yang diisukan PKI, Dewan Jenderal itu beranggotakan para perwira, para jenderal yang bermaksud mengadakan kudeta, merebut kekuasaan Presiden Soekarno. Sementara isu dokumen Gladskreutz itu bahwa ini gerakan merupakan campur tangan dari Amerika Serikat. Nah, kemudian setelah PKI mengeluarkan isu tadi, PKI kemudian mulai melancarkan aksi kudetanya, yaitu pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, lengkapnya Letkol Untung Sutopo. Sasarannya menculik perwira Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Jadi berkaitan dengan Dewan Jenderal tadi, PKI mengeluarkan isu bahwa Dewan Jenderal adalah anggota para perwira untuk menculik, yang bertujuan untuk mengkudeta kekuasaan Soekarno. Maka sasaran mereka adalah menculik perwira Angkatan Darat yang tadi dianggap oleh PKI
yang akan merebut kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi sasarannya adalah perwira Angkatan Darat. Kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya. Hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur yang sampai sekarang disebut dengan sumur Lubang Buaya. Tentunya kalian tahu di antara perwira yang berhasil diculik oleh PKI itu ada beberapa jenderal, diantaranya Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Sutoyo, DI Panjaitan, kemudian Jenderal MT Haryono dan sebagainya. Itu bisa kita cermati jenderal para perwira yang diculik oleh pemberontak PKI. Kemudian ternyata gerakan 30 September PKI itu tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga di Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menengah Angkatan Darat, yaitu Komandan Korem 072 Kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Subiono. Lalu bagaimana sikap atau upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan ini? Pemerintah kemudian melakukan operasi penumpasan G30 SPKI, dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin resimen para komando Angkatan Darat yang disingkat RPKD dan Batalion 328 Kujang Siliwangi dalam operasi penumpasan gerakan 30 September PKI 1965. Kemudian pada 9 Oktober 1965, Kolonel Latif, salah satu tokoh gerakan 30 PKI 65, berhasil ditangkap di Jakarta. Pada tanggal 11 Oktober 65, Kolonel Letkol Untung Sutopo pun berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah. Pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur. Kemudian pada 23 Februari 1967, Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, pemegang ketetapan MPRS nomor 9 MPRS garing 266. Tentunya setelah terjadi gerakan 30 September ini muncul berbagai demonstrasi unjuk rasa secara besar-besaran yang puncaknya unjuk rasa berasal dari anggota yang tergabung dalam Front Pancasila. Di antaranya ada anggota adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kemudian Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia dan sebagainya. Mereka mengadakan demonstrasi di depan kantor DPR waktu itu untuk mendesak agar Soekarno membubarkan PKI yang kemudian dikenal dengan tuntutannya yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat, yang isinya bubarkan PKI dan ormasnya, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga rombak kabinet Trikora dari unsur PKI. Itu sebelum kemudian Presiden Soekarno harus menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto, karena sebelumnya juga dampak dari demonstrasi tadi Soekarno mengeluarkan namanya surat perintah 11 Maret yang sampai saat ini masih kontroversial. Demikian mengenai gerakan 30 September PKI 1965 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai tugas ya, seperti biasanya silahkan hasil yang dapat sampaikan silahkan kalian simpulkan dengan cara membuat soal berbentuk uraian atau isi sama dengan jawabannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.